Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Larissa Paramalia dengan NIM G ke 0023093 dari kelompok ketiga. Kali ini akan mempresentasikan, akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang sistem neuroendokrin dan juga indera khusus. Oke, pertama yaitu dari area Brodmann dulu. Nah, area Brodmann ini kan ada banyak ya. Ada area Brodmann 4 ini di gyrus prasentralis, ada area Brodmann 6 di gyrus postsentralis, ada area langsung aja deh. Area Brodmann 4 itu area motorik primer, kalau yang 6 itu motorik sekunder, terus ada area Brodmann 312 sebagai area sensorik primer, kemudian ada area Brodmann 43 yaitu sebagai area gustatorik. Terus ada area Broadman 44, 45, yaitu sebagai area Broca atau area visual, bukan visual, area bicara motorik. Terus ada area Broadman 39, 40, 22 atau area Wernicke, yaitu area bicara yang sensorik. Habis itu ada maaf. Ada area Broadman 41, 42, itu area auditory primer. Ada area Broadman 22 sebagai area auditory yang sekunder juga. Habis itu ada area Broadman 17 sebagai area visual primer dan area Broadman 18 dan 19, 18, 19 sebagai area visual yang sekunder. Nah, kita bakal bahas fungsinya satu-satu nih. Jadi pertama tadi kan udah disampaikan kalau area Broadman 4 itu di gyrus prasentralis, yang 6 di postsentralis. Nah, kalau yang 4 itu kan tadi kan sebagai area motorik primer. Nah, maksudnya gimana ya, sesuai namanya aja sebenarnya sih motorik berarti dia fungsinya untuk dimotorik gitu, untuk menggerakkan, kayak menggerakkan tangan atau menggerakkan ekstremitas, intinya lebih ke gerakan-gerakan yang volunteer. Nah, dan itu cenderung berkaitan sama traktus piramidalis si yang 4 ini. Nah, terus kalau yang oh ya, kalau misal terjadi lesi di situ itu bakal menyebabkan suatu gangguan yang namanya paresis. Selanjutnya kalau area Brodmann 6 itu atau area motorik yang sekunder, bedanya apa sih? Jadi bedanya sebenarnya dia juga sama-sama ngurusin gerakan motorik. Ya karena namanya juga motorik kan. Cuman kalau yang 6 ini tuh cenderung lebih berhubungan sama traktus extrapyramidalis. Dan kalau misalnya terjadi lesi itu akan menyebabkan suatu kondisi gangguan yang namanya apraksia. Nah, terus lanjut ke area Brodmann 312 atau area sensorik primer, berarti kan hubungannya ya udah sama sensorik gitu. Lebih ke kayak nyeri, suhu, tekanan, kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya terjadi gangguan atau lesi di situ, ya orangnya nggak akan kesulitan gitu untuk merasakan nyeri, jadi nggak gitu merasa nyeri. Terus suhu jadi nggak gitu berasa juga, nggak bisa ngeh gitu. Kayak gitu intinya. Nah, terus selanjutnya ada area Broadman 43 tadi kan ada area gustatorik. Area gustatorik ini berarti sesuai namanya aja untuk pengecapan gitu. Ya udah kayak gitu aja. Terus kalau area Broadman selanjutnya itu 4445 itu merupakan area Broca atau area bicara ya, bicara bicara motorik dan em, intinya tadi kan udah tahu juga ya kalau di 94, 42 itu juga area bicara. Cuman bicaranya sensorik atau area Wernicke. Nah, bedanya apa sih antara bicara motorik sama sensorik itu maksudnya? Nah, kalau yang bicara motorik atau yang area Broca 4445 ini, itu lebih ke untuk bicara aja, kayak sekadar gimana ya, sekadar ya udah bicara gitu. Intinya kayak secara umumnya gitu. Tapi kalau yang 39, 40, 22 atau yang warnik itu lebih ke untuk memahami pembicaraan. Kayak gimana kita bisa ngerti orang ngomong ini kayak gitu-gitu. Dan apakah jadi nyambung atau enggak pembicaraannya kayak gitu-gitu. Makanya ini berhubungan sama lesi yang akan terjadi kalau terjadi, iya kalau ada lesi gitu, maksudnya gangguan yang akan terjadi. Kalau misalnya di 4445, kalau misalnya terjadi lesi di situ, otomatis orangnya ini tuh bisa, bentar, orangnya itu ngerti orang lain ngomong apa,
Cuman dia nggak bisa ikutan nimbrung ngomong. Karena kan tadi bicara motoriknya keganggu. Dan untuk dia bicara itu keganggu gitu. Sedangkan sebaliknya, kalau yang 39 40 22 mereka itu bisa ngomong, bisa mengucapkan apa yang mau mereka ucapkan. Cuman omongan itu nggak nyambung. Jadi karena tadi mereka nggak bisa memahami obrolan orang lain karena terganggu di area bicara sensoriknya kayak gitu. Selanjutnya yaitu ke area auditorik, yaitu area 41 sama 42. Area auditori primer yaitu berarti untuk pendengaran ya. Dan kalau misalnya terjadi gangguan di situ ya orangnya akan mengalami penurunan pendengaran. Selanjutnya yaitu area beratnya 22 ya tadi ya. Ini juga sebagai area auditori yang sekunder. Jadi ini tuh sebenarnya kurang lebih sama kayak tadi sih. Jadi lebih spesifik aja. Kalau tadi 41 42 itu dengerin aja secara umum. Kalau dua-dua itu lebih ke interpretasinya. Jadi kayak hmm, kayak iya cenderung lebih ke interpretasi atau pemahamannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya em, ya sih nanti dia akan nggak bisa interpretasi gitu. Nah, terus itu nanti kayak gitu yang auditory. Terus kalau yang, oh ya, kalau yang tadi yang di area Broca, kalau misalnya terjadi gangguan itu namanya afasia motorik ya. Terus selanjutnya di area Broadman 17 atau area visual yang primer, itu ya udah sebagai visual primer ya berarti untuk penglihatan dong. Nah, tapi bedanya sama 18 19 apa? Yang sama-sama visual juga, cuman visual yang sekunder gitu. Nah, kalau yang 17 itu tuh lebih ke em, kayak kemampuan nerima langsung cahaya kayak gitu. Dan kalau misalnya terjadi lesi itu akan menyebabkan suatu gangguan yang dinamakan hemianopia homonimus kolateral. Nah, kalau misalnya yang 18 19 itu lebih ke dia tuh kayak nggak gitu bisa ngebedain warna. Makanya kalau misalnya terjadi gangguan itu bisa menyebabkan buta warna, buta warna atau agnosia visual kayak gitu. Intinya dia tuh bisa ngelihat cuman nggak bisa mengenali benda-benda kayak gitu lah. Intinya kayak gitu. Oke. Next, selanjutnya kita lanjut ke traktus piramidalis dan juga ekstra piramidalis. Jadi, oke. Jadi sebenarnya sebelumnya kita tuh perlu tahu dulu kalau ada traktus ascendens, ada traktus descendens. Ascendens sesuai namanya berarti naik, berarti dia untuk mengirimkan sinyal ke otak. Tapi kalau yang descendens berarti kan turun. Nah, turun berarti nyampein ke organ-organ, efektor-efektor kayak gitu. Nah, yang descendants ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang traktus piramidalis sama traktus ekstra piramidalis. Pertama dari traktus piramidalis dulu. Untuk traktus piramidalis ini tuh ada dua, yaitu ada traktus corticospinalis yang lateral sama yang anterior. Oke. Nah, untuk bedanya yaitu kalau yang lateral intinya dia bakal nanti tuh dia bakal menyilang di diapasisio piramidalis. Sedangkan yang anterior itu dia nggak menyilang. Jadi traktus piramidalis ini tuh merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder itu area 4 dan juga 6 berwarna tadi. Nah, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Itu yang efferent. Kayak gitu. Nah, jadi dan piramidalis kan nama lainnya corticospinalis ya. Jadi itu sama aja. Terus selanjutnya kalau yang ekstra piramidalis itu tuh dia lebih ke kayak untuk ngendaliin aktivitas motorik gitu loh. Yang udah dicetuskan sama cortex motorik cerebri dan tractus piramidalis. Jadi dia tuh lebih ke untuk menunjang atau mensupport fungsi dari tractus piramidalis tadi. Nah, tractus piramidalis ini terdiri dari beberapa tractus, yaitu ada tractus vestibulo spinalis, tractus reticulo spinalis yang ventrolateral, tractus retikospinalis yang lateralis, dan tractus tectospinalis.
Mungkin lebih jelasnya bisa lihat di gambar ini. Jadi em, untuk tadi kan dibilang ada traktus apa namanya vestibula spinalis. Ini traktus vestibula spinalis ya. Maaf, maaf. Ini. Dan ini tuh kalau ini tuh traktus reticula spinalis sama traktus rectospinalis gitu. Tapi ini juga traktus reticula spinalis juga ada di sini. Kayak gitu intinya. Sedangkan ini yang tadi yang piramidalis yang kayak Spinothalamikus lateral, terus habis itu Spinothalamikus yang anterior gitu itu. Gitu. Next selanjutnya kita bakal bahas tentang encephalon. Oh iya, em, lupa ngomong dikit. Jadi tadi kalau misalnya di area belakang ini, misal contohnya ada orang jatuh, kepalanya kebentur. Terus orang itu jadi nggak gitu bisa ngegerakin tangannya, ekstremitasnya, dan juga jadi nggak gitu bisa ngerasain rasa nyeri, suhu, kayak gitu-gitu. Nah, itu berarti terjadi gangguan di area Brodmann yang motorik dan juga sensorik. Motorik primer, sensorik primer. Berarti 4 sama 312. Kayak gitu. Itu buat contohnya aja. Kita lanjut ke subtopik yang selanjutnya yaitu tentang encephalon. Nah, jadi encephalon ini itu secara andrologi dibagi jadi tiga jenis, bukan tiga jenis, tiga bagian. Yaitu pertama ada telencephalon, kedua mesencephalon, dan maaf maaf. Pertama prosencephalon, kedua mesencephalon, ketiga itu rhombencephalon. Nah, kalau yang prosencephalon itu nanti dibagi lagi. Jadi telencephalon atau hemisferium cerebri, cerebrum, dan juga jadi diencephalon. Nah, diencephalon yang ini ya ini. Kalau telencephalon itu yang cerebrumnya yang sebelah ini. Terus kalau yang mesin sepalan itu sebagai midbrainnya lah ya. Terus yang ini, habis itu kalau yang Robin sepalan dibagi lagi jadi metensepalan sama mielensepalan. Metensepalan terdiri dari pons dan juga cerebellum. Pons dan cerebellum. Kalau mielensepalan itu terdiri dari medula oblongata. Kayak gitu. Di cerebellum, terus ini ada pons sebagai metensepalan dan ini mielensepalannya atau medula oblongata. Kayak gitu. Dan nanti mereka akan terbagi menjadi lobus-lobus, locus-locus, suci, lobi, dan juga ada gyrus. Gitu. Lanjut dulu. Jadi ini ya, intinya bagian dari nasopharnyx yang paling besar itu kan cerebrum ya. Di luar sekitar sebenarnya juga udah kelihatan. Kalau yang mendominasi ini, ya ini kan ini cerebrum semua gitu. Jadi meskipun juga ada komponen-komponen lain kayak yang tadi disebutin, kayak ada cerebellum, ada pons, ada medullobata, ada apalagi tadi ada ya ada midbrain terus ada Swallow kayak gitu itu cuman yang paling gede yang paling mendominasi itu adalah cerebrum. Oke, cerebrum paling gede. Nah, dan cerebrum ini terdiri atas dua belahan atau ya dibagi jadi dua part gitu lah, yaitu disebut hemisferium cerebri yang sinister dan sinister. Dan antara hemisferium cerebri yang dexter sama sinister itu dipisahin oleh suatu pemisah yang namanya vesica longitudinalis cerebri dan dihubungkan sama corpus callosum. Corpus callosum itu yang ini. Yang kayak gitu. Nah, terus terus kalau kita ngomongin tentang korteks cerebri ya, kan cerebrum juga punya korteks gitu. Nah, bagian terluar dari cerebrum itu tersusun atas lipatan-lipatan yang tadi udah disebutin kayak ada gyrus, sulcus, kayak gitu-gitu. Nah, em, bedanya apa sih antara gyrus sama sulcus ini? Kalau gyrus itu intinya dia tuh yang lebih kayak menonjol gitu loh. Tapi kalau visura atau sulcus itu yang cenderung kayak lembahnya, kayak gitu cekungannya. Dan nanti em, apa ya sulcus-sulcus itu akan membagi cerebrum jadi beberapa lobus, jadi lobi, kayak gitu. Ini ya, jadi ini sini. Jadi ada lobus,
frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis, sama ada lobus temporalis. Sebenarnya juga ada lobus insula ya, sama lobus apa namanya limbicus. Cuman ya dia dia letaknya agak tersembunyi, jadi mungkin kalau ngomongin yang terlihat jelas saja tuh ya ini sih. Cuman sebenarnya juga ada dua lobus tadi, yaitu limbicus sama insula yang letaknya tersembunyi di dalam ketutupan gitu sih. Nah, jadi kalau lobus yang insula itu tuh tersembunyi di dasar viscera lateralis cerebri dan ketutupan sama gyrus frontalis yang inferior. Hmm. Jadi kan gyrus frontalis inferior intinya tuh sebenarnya di sekitar sini. Jadi ketutupan di sini. Jadi kalau misalnya dibuka bagian dalamnya itu bakal kelihatan ada lobus. Oh ini sih, ini lobus insularis. Jadi harus di ditarik dulu gitu bagian luar supaya kelihatan dalamnya itu ada lobus insula. Sama intinya yang lobus si Indicus juga tersembunyi gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke subtopik selanjutnya itu medulla spinalis. Jadi untuk medulla spinalis, dia itu, oke, kita bahas dari struktur eksternalnya dulu kali ini. Jadi untuk struktur eksternalnya, di situ tuh ada viscera mediana anterior, yaitu ini, terus ada sulcus medianus posterior, oke, dan ada juga sulcus anterolateral, dan sulcus posterolateral juga ada. Nah, sulcus anterolateral itu sebagai tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Sedangkan kalau itu yang anterolateral. Tapi kalau yang posterolateral, itu dia sebagai tempat keluarnya radix posterior atau efferent atau yang sensorik, ya sebaliknya lah intinya. Nah, terus habis itu udah bahas tentang struktur eksterna, kita perlu tahu juga nih tentang struktur interna dari medulla spinalis itu kayak gimana sih. Jadi dia tuh terdiri atas substansi-substansi. Ada substansi alba, ada substansi grisea. Alba sesuai namanya aja kayak ya kayak albino gitu kan, dia berarti warnanya putih. Nah, dia yang cenderung warnanya lebih terang. Kenapa? Karena lebih terang karena di situ tuh ada akson-akson yang diskelabui sama mialin. Mialin itu kalau misalnya di kata Arab bakal kelihatan karena putih karena mengandung adiposa lemak. Nah, terus kalau yang substansi agrisea itu dia warnanya lebih ke abu-abu gitu. Jadi nggak hitam-hitam amat, abu-abu gitu. Nah, dia itu kenapa abu-abu? Karena didominasi sama badan sel saraf. Dan di tengah dari medulla spinalis ini, itu ada struktur namanya kanalis centralis. Kanalis centralis ini itu yang nantinya akan krisial CS sampai ventriculus lateralis. Ini, oke. Ini ada viscera mediana anterior. Jadi kalau misalnya kita mau ngebedain antara mana sih yang bagian cornu anterior sama posterior gitu. Nah, mungkin untuk yang masih susah bedain bisa dilihat dari visuranya ya. Karena kalau visura yang di anterior itu tuh kelihatan banget misahnya. Jadi enggak sebenarnya ya karena kalau di sini kan visura, kalau di sini sulcus. Nah, antara visura sama sulcus itu kan meskipun bisa dibilang mirip-mirip, cuma sebenarnya ini beda. Kalau visura itu ngebagi yang benar-benar ngebagi jadi kepisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kelihatan yang kepisahkan. Tapi kalau sulcus itu kan dia ngebagi, maaf, maaf. Kalau sulcus dia ngebagi em, cuman enggak yang sampai misah. Jadi kayak ya udah nggak kayak ngebagi aja, cuman mereka nggak terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kayak gitu intinya. Nah, terus mungkin kita bisa lanjut ke bagian maksudnya gambar selanjutnya, yaitu ini kelihatannya kalau dilihat secara em, apa ya, ya pokoknya intinya ini tampak induk spinalis yang bisa kelihatan pars-parsnya gitu. Jadi kan medula spinalis tuh dia panjang ya, dan dia terdiri dari beberapa segmen atau terdiri dari beberapa pars.
Nah, ada yang ini kayak disebutin, ada yang servikal, ada yang torakal, ada yang lumbal. Nah, yang servikal itu dari segmen 1 sampai 8. Kalau torasika itu, ya, maksudnya ada 8 segmen. Kalau yang torasika itu ada 12, yang lumbalis ada 5, kayak gitu. Nah, selain itu, sebenarnya struktur yang bisa dibahas di sini bukan cuma kebagi jadi 3 segmen, cuman medula spinalis ini tuh kalau misalnya dilihat dengan jelas ya, dilihat dengan detail, dia itu mengalami suatu pembesaran di beberapa poin. Pertama, dan pembesaran itu dinamai intumescentia, dan namanya juga sesuai tempatnya. Kalau pembesarannya di area yang servikal, masih di pars cervicalis atau segmen servikal, namanya intumescentia cervicalis. Ini kan kayak pembesaran ya, dibanding yang area sini ataupun area sini. Nah, terus kalau misalnya yang di bawah juga ada pembesaran lagi. Namanya itu misalnya lumbosacralis ya. Karena ya di lumbal sakral gitu, antara lumbal sakral. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada struktur yang namanya conus medullaris dan cauda equina. Conus medullaris itu intinya kayak ujung dari kayak batang-batang ini gitu lah. Batang ini. Ini ujungnya. Sedangkan Cauda equina itu kayak ekor-ekornya. Sebenarnya ya sesuai namanya kan. Cauda equina. Cauda kan kayak ekor. Nah, dan ini tuh um, ekor-ekor serabut-serabut ekornya. Jadi Comus medullaris itu adalah suatu akhir sebelum Cauda equina. Jadi tepat sebelum Cauda equina itu adalah Comus medullaris. Dan nanti waktu udah kayak terlihat ada serabut-serabut ekor-ekor gitu, itu udah masuk Cauda equina. Kayak gitu. Ininya kayak gitu. Nah, tadi plexus cervicalis itu dibentuk sama rami primarii ventralis, nervis cervicalis 1 sampai 5 ya. Dan untuk plexus brachialis itu dibentuk oleh nervis cervicalis 5, 6, 7, 8, dan juga nervus thoracal 1. Kayak gitu. Oke, jadi untuk medulla spinalis kurang lebih itu struktur penting yang perlu di-highlight. Terus mungkin kita bisa lanjut ke subtopik yang selanjutnya. Bisa. Oke, kita bakal lanjut ke nervus cranialis. Jadi, nervus cranialis itu, dan kita juga bakal bahas tentang tempat keluarnya di mana aja sih, gitu. Nah, jadi nervus cranialis itu, dia, dia seperti yang udah umum ya, itu ada 12, satu tolakarius, dua opticus, tiga oculomotor, empat trochlear, lima trigeminus, enam abducens, tujuh facialis, 8 vestibulocochlear, 9 glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, 13 hypoglossum. Nah, ada dua jenis tempat keluar sebenarnya. Itu tempat yang bisa dibilang lunak dan juga yang keras. Nah, yang lunak itu tuh kayak maksudnya tuh dari kayak area pons, terus encephalon, terus kayak medulla oblongata. Intinya kayak gitu-gitu maksudnya. Kalau bagian yang lunak, keluar dari bagian lunak. Nah, tapi kalau yang bagian keras tuh maksudnya dari basis kranii, dari tulang, disebut keras. Nah, kita bakal bahas sesuatu dulu. Jadi untuk yang Alpacarius, ya. Alpacarius itu dia, ya berarti kan untuk penciuman ya, pembauan. Nah, dia itu keluar di apa bulbus olfaktorius. Oh ya, sebenarnya perlu lihat juga sebelumnya kalau antara nervus 1 sama 2 itu sama-sama keluar di area cerebrum. 3 sama 4 itu keluarnya sama-sama di mesencephalon. 5, 6, 7, 8 keluarnya di pons. Dan 9, 10, 11, 12 keluarnya di venulum. Kayak gitu itu. Nah, tadi kan yang satu itu keluar di bulbus olfaktorius. Ini, jadi itu adalah bulbus olfaktorius. Habis itu nervus opticus itu kan berarti buat penglihatan. Dia keluarnya berarti di
Chiasma vicum, yaitu di meson kepala, masih masuk meson kepala. Ini chiasma vicum. Terus kalau 3, 4, 5, 3, 4 itu kan udah masuk yang keluar di mesencephalon. Kalau tadi kan masih cerebrum, yang tadi masih cerebrum. Yang di mesencephalon. Kalau 3 itu keluarnya di brachium pontis. Kalau maaf. 3 keluarnya di fossa interpeduncularis. Fossa interpeduncularis. Pokoknya di antara pedunculus cerebri. Terus kalau yang 4 atau trochlearis, itu dia keluarnya di caudal colliculus inferior. Jadi di sini nggak gitu kelihatan kalau misalnya ada gambar nervusnya, karena dia tuh bakal kelihatannya tuh dari belakang gitu. Karena kan di belakang colliculus inferior. Itu yang nervus 4. Kalau nervus 5 baru yang tadi, itu di brachium pontis. Udah masuk area pons. Brachium pontis adanya di pons. Lanjut, ada nervus 6 atau abducens. Itu keluarnya juga udah di pons ya. Yaitu di sulcus bulbocontinus. Bulbocontinus. Nah, terus habis itu, sebentar. Sulcus bulbocontinus itu berarti, ya pokoknya masih di area pons lah. Terus, ya di antara bulbus pons. Terus habis itu, iya mungkin ya. Terus kalau yang Natus 7 atau Facialis itu keluarnya di Angulus cerebellar pontinus. Terus kalau jadi di Angulus ya bukan sulcus kalau yang 7. Habis itu kalau 8 em, keluarnya itu di Angulus cerebellar pontinus juga. Jadi mereka keluar di tempat yang sama. Terus kalau 9, 10, 11, 12 kan tadi udah keluar di medulla oblongata. 9, 10, dan 11 itu keluar di struktur yang sama, yaitu di sulcus antero posterolaterales ya. Itu yang um, 9, 10, 11. Sedangkan yang 12 itu dia keluar dari sulcus anterolateral di sini. Kalau yang lain tuh di posterolateral. Tapi yang 12 itu di sulcus anterolateral. Kayak gitu. 12 itu untuk ya area lidah atau lidah. Kalau sensorius lebih ke untuk um, apa ya, kontraksi, ya relaksasi muskosternal musculoskeletal sama trapezius. Bagus untuk banyak ya, untuk motorik, tapi untuk jantung paru, faring, faring kayak gitu. Kalau glossopharyngeus dan untuk pengecapan juga kurang lebih gustatorik. Kalau vestibular cochlear 8 ini untuk pendengaran, untuk keseimbangan. Terus habis itu facialis tadi untuk otot wajah, untuk pergerakan otot wajah. Terus kalau 6 abducens, 6 itu tuh juga buat mata ya. Jadi 3, 4, 6 itu sama-sama buat mata, area mata. Kalau 5 trigeminal itu sensorik untuk wajah, gigi, kayak itu mulut. Tadi ini udah 2, 1 ya. Oke. Intinya kayak gitu kalau tempat keluar yang di tempat lunaknya. Tapi kalau yang di tempat keras atau di basis krani ini, di tulang, itu beda lagi ya keluarnya. Tempat keluar dari nervus-nervus tadi. Jadi kalau yang nervus 1 itu keluarnya di foramina cribrosa. Di em, sini lah, sekitar sini. Jadi yang kayak ya lubang-lubang kayak gini, area foramina cribrosa. Oke. Nah, terus em, habis itu kalau yang nervus 2 atau optikus itu keluarnya di canalus opticus di sini. Habis itu kalau yang 3, 4, 6, dan juga 5 cabang 1. 5 cabang 1 itu adalah ophthalmicus ya. Terus kalau 5 cabang 2 itu mandibular, dan 5 cabang, maaf, 5 cabang 2 maxilar, 5 cabang 3 mandibular. Untuk yang nervus 3, 4, 6, dan 5 cabang 1 itu keluarnya sama-sama di fisura orbitalis yang superior di sini. Dari 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Next,
Maksudnya 3, 4, 6, 5, 1. Terus habis itu kalau nervus 5 cabang 2 atau maksimalis, keluarnya di foramen rotundum. Foramen rotundum itu ini. Jadi sebenarnya urutan aja nggak keluarnya. Makanya urutan nervus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu diurutin berdasarkan urutan keluarnya. Gitu. Ini tadi apa foramen rotundum tempat keluarnya nervus maxillaris, nervus 5,2. Kalau 5,3 atau mandibularis keluarnya di foramen ovale sini. Habis itu kalau berapa lagi? 7 ya berarti. 7 itu keluarnya eh 7 bukan sih? Ya, pokoknya kalau 7 sama 8 itu keluar di tempat yang sama. Itu di sini, di meatus acousticus yang internus. Habis itu berapa lagi? 9, 10, 11. 9, 10, 11 lagi-lagi keluar dari struktur yang sama, foramen jugularis. Ini adalah foramen jugularis. Dan yang sendiri lagi yaitu adalah nervus 12. Hipoglossus keluar dari kanal hipoglossus. Ini kanalis hipoglossus. Tadi ini MAI ya, gitu. Oke, untuk nervus cranialis udah. Selanjutnya kita bakal lanjut ke circulus arteriosus villisi tentang vaskularisasinya. Oke, jadi untuk vaskularisasi dari cerebri ini em, melalui circulus arteriosus villisi ini ya. Jadi di sini tuh melibatkan dua arteri besar, yaitu arteri carotis interna yang ini dan juga arteri vertebralis. Dua arteri vertebralis lah lebih tepatnya. Kayak gitu. Jadi intinya arteri carotis interna itu bakal bercabang jadi arteri karotis yang sorry, jadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri yang medial. Oke, arteri karotis interna bercabang jadi arteri cerebri media, arteri cerebri anterior. Habis itu dua arteri vertebralis yang di bawah ini itu bakal bersatu menjadi arteri basilaris. Jadi ini adalah arteri basilaris ya. Oke, nah habis itu akan memvaskularisasi trunkus cerebri. Terus bakal bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Ini arteri cerebri posterior. Bercabang dua. Habis itu, dua arteri cerebri anterior, yang kanan sama yang kiri, itu dihubungi oleh suatu arteri juga, yaitu arteri comunicans anterior. Sedangkan arteri cerebri yang posterior, yang ini tadi, sorry, sorry. Ini sama arteri cerebri media ini, itu dihubungkan oleh arteri comunicans posterior. Jadi sama-sama ada yang menghubungkan. Intinya kayak gitu. Dan circulus arteriosus vilis ini tuh letaknya di inferior, bagian inferior cerebri ya. Intinya kayak gitu aja sih tentang circulus arteriosus vilis yang melibatkan dua arteri besar yaitu arteri corpus interna sama arteri vertebralis. Dua arteri vertebralis. Kayak gitu. Ya, next. Next kita bakal bahas tentang gimana sih alur penglihatan gitu dari hubungan kita melihat cahaya sampai kita bisa tahu kalau oh kita mata kita menginterpretasikan itu sebagai suatu cahaya yang bisa dilihat gitu. Oke, jadi kita bakal bahas dari anatomi media refrakta dulu kali ya, nggak langsung ke alur alur penglihatan ke otaknya. Jadi untuk media refrakta seperti yang kita sama-sama tahu, media refrakta itu terdiri dari empat komponen, yaitu ada kornea, terus ada aqueous humor, ada lensa, ada vitreous humor. Nah, di sini yang kelihatan ya ini ada korneanya, terus habis itu nanti di situ tuh ada cairan aqueous humor, terus habis itu di sini ada lensanya, dan ini adalah vitreous body yang berisi vitreous humor. Gitu. Nah, jadi gimana sih cahaya dari awal dia masuk sampai akhirnya bisa lain sama otak gitu. Jadi, um, aqueous humor itu kan adalah cairan yang terletak di segmen anterior bulu mata ya. Dan dia itu segmen anterior bulu mata itu dibagi oleh iris sama pupil. Jadi kamera oculi anterior atau anterior chamber dan
kamera ocular posterior atau posterior camber. Nah, aqueous humor itu diproduksi di bagian ciliaris, di corpus ciliaris. Dan selanjutnya akan menuju ke kamera ocular posterior dan masuk ke kamera ocular anterior melalui pupil. Di sudut sklera korneal itu ada daerah trabekular yang punya kanal sklen, yang merupakan tempat aqueous humor diserap. Kayak gitu. Nah, sedangkan lensa itu struktur transparan dan dikonveks yang letaknya di sebelah posterior dari iris. Jadi iris itu ini dan ini di belakangnya, tepat di belakangnya itu ada lensa. Kayak gitu. Nah, jadi gini, gimana sih cahaya itu bisa kelihatan sama kita gitu. Jadi em, cahaya, waktu cahaya itu mengenai suatu benda, itu akan dipantulkan masuk ke dalam mata kita melalui apa? Melalui kornea. Kenapa bisa masuk? Karena kornea itu jernih. Kornea itu bening gitu loh. Jadi cahaya bisa dengan mudah menembus kornea ini sebagai lapisan terluar dari mata kita. Nah, terus habis itu cahaya udah masuk dalam mata lewat kornea, cahaya bakal melewati aqueous humor dan juga iris. Kalau iris kan berarti buat ngatur jumlah intensitas cahaya yang masuk ya. Jadi kayak mesti gimana nih kira-kira yang pasnya nih cahaya intensitasnya yang masuk supaya nggak kelebihan ataupun nggak kekurangan. Nah, habis itu cahaya bakal ngeliatin pupil, terus bakal menuju lensa mata. Ini yang bakal menuju lensa mata, yang mana lensa mata itu tadi kan disampaikan kalau bentuknya dikonveks. Sebenarnya itu tuh tergantung kondisi. Jadi tergantung kita tuh lagi ngeliat dekat atau ngeliat jauh. Ya, jadi lensa mata itu bisa menyesuaikan kecembungan atau kecekongannya tergantung jarak lihat kita, jarak pandang kita. Kalau misalnya kita melihat dekat, ya lensanya bakal dicembung. Tapi kalau kita melihat jauh, lensanya bakal kayak memipih gitu. Intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya dari lensa itu berarti ke sini dong. Dia bakal cahaya ini bakal sampai ke body vitreous, vitreous body. Nah, dan di sini itu tuh banyak cairan vitreous, vitreous humor. Nah, yang intinya pokoknya dia belum melewati sini baru dia sampai ke retina foveal centralis. Cahaya itu bakal difokuskan tepat di retina. Kenapa? Supaya nggak terjadi miopi ataupun hipermetropi. Ya, jadi difokuskan di retina dan dari retina cahaya ini bakal diproyeksikan ke suatu permukaan datar. Dan energi kimia cahaya ini bakal dirubah jadi energi listrik oleh fotoreseptor yang ada di retina. Terus sinyal-sinyal listrik ini bakal dikirim ke saraf optikus. Nervus optikus ini yang kemudian akan ngasih informasi visual ke otak. Dan otak bakal menerima sinyal ini dalam bentuk suatu penglihatan. Intinya kayak gitu. Jadi, gimana ya? Em, intinya dari vital sumber bakal difokuskan ke retina. Dan waktu sampai retina, ini tuh sebenarnya ada penjelasan visualisasi. Jadi, kita bisa lihat ke gambar selanjutnya lagi. Ini lebih ke, ya, ini bakal biasa sih. Ya cahaya ini dari sini di luar bakal masuk dan dinarasikan sampai ke Nervus 2 itu, Nervus 3 itu, ya, terus nanti Nervus ini. Jadi, pertama-tama kita perlu tahu dulu kalau cahaya ya, maksudnya gimana ya, penglihatan mata kita yang bagian, penglihatan mata kita bagi jadi dua bagian. Ada yang bagian nasal, ada bagian temporal. Nasal berarti yang medial, temporal berarti yang lateral. Nah, ini tuh bakal terjadi penyilangan di retina kita. Bukan, ya maksudnya penyilangan cahayanya, maksudnya proyeksinya gitu. Jadi, em, penglihatan bagian nasal kita itu akan diterjemahkannya sama retina bagian temporal. Ini kan retina bagian temporal ya berarti. Ini juga bagian temporal. Nah, sedangkan sebaliknya, penglihatan yang bagian nasal itu bakal diinterpretasikannya, bakal diterjemahkannya itu sama retina yang bagian temporal. Nanti sebaliknya lah persilangan kayak gitu. Nah, habis itu em, di sini kan
cahaya yang udah sampai di sini di retina ini tadi yang kayak udah dibilang tadi, itu kan terus bakal dibawa sama nervus opticus ya untuk mau dibawa ke otak itu kan. Nah, nervus opticus bagian nasal ini kan yang nasal bakal menyilang. Ini namanya chiasmaticon. Jadi nervus opticus bagian nasal ini kan yang nasal penyilang di chiasmaticon gitu. Sedangkan yang temporal nggak mengalami penyilangan, jadi langsung sesuai jalurnya di temporal. Nah, terus jadi itu gini, akson dari sel ganglion retina itu bakal ngebentuk em, traktus optikus. Ya, traktus optikus itu ini. Dan bakal bersinaps di corpus geniculum yang lateral. Itu di sini. Bersinaps di sini. Yaitu ini itu di talamus ya. Dan nantinya tuh bakal naik ke korteks visual yang ada di traktus geniculum calcareum. Traktus geniculum calcareum itu ya ini kanan kiri ini. Nah, jadi serabut saraf dari setiap masalah retina, dari setiap retina yang eh, apa proyeksi yang bagian nasal tadi, itu tuh kan bakal menjalan di chiasmaticum. Habis itu bakal naik kontralateral, berarti melawan arah awalnya. Terus sedangkan yang temporal kan bakal gamilang. Nah, terus serabut saraf dari yang retina nasal bagian kiri, ya, yang retina nasal bagian kiri berarti yang ini ya, itu dan juga serabut dari retina bagian temporal yang kanan, berarti yang ini. Kan dia menyilang udah sampai sini. Terus yang retina temporal bagian kanan kan ini. Jadi ini sama ini itu akan membentuk traktus optikus yang kanan dan akan bersinaps di korpus geniculum temporal yang bagian kanan juga. Dan sama kayak yang kiri. Yang kiri juga kayak gitu. Retina yang bagian nasal yang kanan dan juga si retina bagian temporal yang kiri itu akan saling bukan ya akan membentuk traktus optikus yang kiri. Oke. Nah, habis itu em, ya dan akan bersinaps di korpus geniculum lateral yang kiri juga. Nah, habis itu em, serabut dari retina nasal yang enggak habis itu serabut dari korpus geniculum lateral ini itu bakal membentuk traktus geniculum calcarina ini yang mana bakal naik ke korteks visual. Itu di mana korteks visual? Ya, berarti tadi kalau misalnya di kelas balik lagi, diingat lagi, kan ada area Brodmann yang berperan untuk visual primer. Yaitu area Brodmann 17. Nah, area Brodmann 17 itu letaknya di lobus occipitalis. Lebih tepatnya di mana? Lebih tepatnya di visura calcarina. Itulah kenapa traktus ini disebut traktus geniculocalcarina karena dia menghubungi antara corpus geniculum lateral dan juga viscera calcarina yang ada di lobus occipitalis. Jadi intinya dari corpus geniculum lateral, impuls itu, impuls cahaya itu bakal disampaikan oleh nervus opticus sampai ke area visual primer untuk diinterpretasikan, untuk diterjemahkan menjadi sebuah cahaya yang bisa kita lihat sehari-hari gitu. Jadi intinya endingnya itu bakal di korteks occipital, itu occipital ya, kayak gitu. Jadi ini proyeksi di lobus occipital di visual karinan kayak gitu. Jadi itu lebih ke keahlian penglihatan lah ya, visual treatmentnya. Next saja, kita lanjut ke muskular mata. Jadi, mata kita itu punya banyak otot ya, untuk ngegerakin bola mata. Yaitu, di sini ada musculus rectus medial, ada musculus
rectus lateral, ada musculus rectus yang superior, musculus rectus yang inferior, terus ada musculus obliquus inferior dan musculus obliquus superior juga ada, terus ada musculus levator palpebrae superior. Di inferior nggak ada musculus levatornya. Nah, jadi untuk ototnya ini, buat apa sih fungsinya? Karena dari levator palpebrae superior dulu kan ya. Sebenarnya sesuai namanya aja ya. Levator palpebrae berarti buat angkat palpebrae superior. Kayak gitu dan dinervasinya sama nervus 3. Selanjutnya kalau musculus obliquus superior, dinervasinya sama nervus 4. Fungsinya buat apa? Obliquus itu fungsinya pasti buat abduksi ya. Baik yang obliquus inferior atau superior. Yang superior itu buat abduksi, buat depresi, dan juga rotasi medial. Sedangkan yang obliquus inferior itu buat abduksi, buat elevasi dan juga rotasi lateral. Terus kalau rectus yang lurus nih, itu kan ada rectus superior inferior medial lateral. Superior itu buat adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kalau yang rectus inferior itu buat adduksi, depresi, dan juga rotasi lateral. Kalau rectus medial buat adduksi dan rectus lateral buat abduksi. Jadi sebenarnya ketiga rectus itu buat adduksi kecuali rectus yang lateral buat abduksi. Udah intinya kayak gitu sih. Ini tampak anteriornya aja, jadi ini ya rectus medialisnya, terus ini rectus superiornya, terus habis itu rectus ini. Ya pokoknya ini rectus medial, ini rectus lateral, yang rectus inferior, ini rectus inferior, gitu. Ini sama nervus 3, ini sama nervus 4, si M rectus superior, dan ini sama nervus 6, ke musculus rectus lateralis. Sama lazim. Intinya kayak gitu. Kalau langsung nervus 4, ambil superior. Next aja kita lanjut ke saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, jadi saraf itu kan sebenarnya dibagi jadi dua. Ada saraf somatik, ada saraf otonom. Saraf somatik itu yang volunteer atau yang sadar, atau kayak buat untuk kerangka gitu loh, untuk kita bisa menggerakin tangan, kita mau tendang, bola gitu. Intinya kayak gitu. Kalau yang otonom berarti kan dia berdiri sendiri, dia involunteer, dia tidak disadari gitu. Maksudnya nggak bisa kita kontrol. Bukan nggak disadari, nggak bisa kita kontrol. Nah, contohnya kayak di artikel soal jantung, di kardiorespi, di pencernaan, gastrointestinal, kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang otonom itu dibagi lagi jadi saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Oke. Dan keduanya ini beda ya. Ini keduanya sangat berbanding terbalik. Mungkin yang udah umum, simpatis itu lebih ke kayak em, untuk kita lagi bersemangat, kita lagi wah-wahnya gitu. Atau fight or flight. Nah, kalau parasimpatis waktu kita lagi rehat, waktu kita um, lagi ya istirahat aja santai-santai gitu. Pleasant digest. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan spesifiknya lagi yang perlu diketahui antara saraf simpatis dan juga parasimpatis. Pertama, dari distribusinya dulu. Distribusinya itu sebentar ya, ini gambarnya bentar dulu. Untuk distribusinya yang simpatis itu di segmen parakolumbal dan yang parasimpatis di segmen kraniosakral. Terus distribusinya ada di kulit, wajah keringat, muskulatur terpilih, jaringan adiposa atau paus pembuluh darah. Kalau parasimpatis itu terbatas ya, kayak di kepala, organ dalam dada, perut, panggul, beberapa pembuluh darah, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dari aspek lokasi peregangan unik. Nah, ini. Jadi, lokasi, lalu deh, lokasi peregangan unik itu yang simpatis itu di formula lateralis atau nucleus intermediolaterales, formula lateralis, midua spinalis, atau ANIL channels. Segmen midua spinalis, segmen S1 sampai L2, terkelompokkan. Nah, terus menuju ke ganglia trunkus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan yang parasimpatis itu dia lokasi preganglioniknya dia nukleus saraf kranial 3, 4, 3, 7, 9, 10. Dan substansi agresinya menuju spinalis yang S2 dan S4 menuju ke ganglion terminalis.
Terus kalau panjang aksonnya, jadi yang simpatis itu punya neuron preganglionik yang aksonnya itu lebih panjang daripada enggak, salah. Yang simpatis itu kan neuron preganglioniknya lebih pendek, cenderung pendek, dan postganglioniknya panjang. Nah, kalau mulai contohnya adalah di gambar ini. Jadi, ini adalah yang simpatis. Bisa kelihatan di sini, kalau yang simpatis. Ini kan serabut preganglionik. Dan ini yang postganglionik. Nah, yang preganglionik itu, untuk yang simpatis, dia itu cenderung pendek dan postganglioniknya cenderung panjang. Sedangkan sebaliknya, kalau yang parasimpatis, itu preganglioniknya panjang dan postganglioniknya pendek. Ya gitu. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada di neurotransmitter yang berperan di sini. Kalau di simpatis, itu neuron preganglioniknya melepasin ACH, acetylcholine. Ini ya, preganglionik melepasin ACH. Dan di postganglioniknya, itu melepaskan norepinefrin, NE. Sedangkan ini maksimal. Sedangkan kalau yang parasimpatis, baik neuron preganglionik ataupun postganglionik, sama-sama melepaskan neurotransmitter yang sama, yaitu ACH, acetylcholine. Kayak gitu. Udah sih, itu aja paling benefitnya tadi ya, kayak simpatis untuk viral flight, terus untuk parasimpatis itu lebih ke retinitis. Kita lanjut aja. Kita lanjut ke modalitas saraf kranial. Oke, jadi ya sebenarnya nih gambarnya ke jadi ini sebenarnya untuk mau ngasih tahu berdasarkan fungsinya aja sih, kayak menghubungkan sama saraf-saraf kranial tadi. Jadi em, sebelumnya kita perlu tahu dulu kalau nervus sebenarnya baik nervus cranialis atau spinalis sama-sama punya modalitas atau apa ya kayak hmm, ya modalitas gitu. Tapi yang ngebedain ya jumlahnya aja sih. Dan kalau yang cranial itu ada 7 jenis, 7 tipe modalitas. Kalau yang spinal itu ada 4 doang, kalau nggak salah. Nah, kita bahas yang cranial aja tapi. Yaitu intinya ada 7 tipe modalitas di nervi cranialis. Pertama ada GSA. GSA itu adalah General Somatic Afferent. Kedua ada GVE, General Visceral Afferent. Ketiga SVE, SVE itu Special Visceral Afferent. GVA itu General Visceral Afferent. Kelima ada SVE atau Special Visceral Afferent. Keenam ada GSA yaitu General Somatic Afferent dan SSA atau Special Somatic Afferent. Sebenarnya fungsinya atau spesifiknya itu kurang lebih sesuai sama namanya aja sih. Contoh misal GSE. GSE kan tadi General Somatic Efferent. Somatic Efferent, Efferent berarti motorik. Motorik untuk somatik, untuk otot skelet secara umum. Oke. General Somatic Efferent berarti motorik untuk somatik-somatiknya apa? Otot skelet. Secara general, secara umum. Motorik otot skelet umum. Itu GSE. Terus ada juga tadi DVE ya. DVE itu berarti ya tinggal ganti aja untuk visceral. Tapi ini tuh spesifik untuk otonom parasimpatis untuk mengejar sama pupil. Habis itu ada SVA kan. SVA itu kan Special Visceral Efferent. Berarti masih motorik. Tapi untuk uh, sebenarnya untuk otot skelet juga, cuman yang spesial gitu loh, bukan. Tapi kan yang di SS secara umum otot skeletnya. Nah kalau BPE itu, sorry, SVE itu otot squat juga cuman spesial penempatnya. Yaitu yang berasal dari arcus branchialis. Yaitu kayak otot pengunyah, otot mimik, terus musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, otot laring dan paring, kayak gitu-gitu. Terus ada di DVA. DVA itu kan general visceral afferent, berarti dia sensorik afferent. Nah, untuk visceral, berarti sensorik umum pada organ visceral. Dia udah kayak nyeri subur, obat tekan. Kalau SVA, yang spesial. Infusel juga dan afferent juga. Berarti sensorik untuk indera khusus dari derivat GI tract. Jadi untuk area GI tract tapi lebih ke indera khususnya itu kayak penciuman, pengecapan. Terus kalau yang DSA General Somatic Afferent. Berarti sensorik untuk soma. Untuk soma itu kan tubuh.
ya untuk badan gitu kan. Ya berarti sensorik untuk tubuh. Sama kan yang tadi ya, maksudnya kayak nyeri, sumber bertekan gitu. Terus kalau SSA itu sensorik juga, cuman dia yang spesial soalnya. Jadi untuk indera khusus dari tubuh, kayak visual, keseimbangan, pendengaran, kayak gitu. Ininya kayak gitu. Dan kita perlu tahu dari masing-masing nervusnya. Jadi untuk nervus olfactorius itu dia modalitasnya SPA. SPA, ya. SPA berarti yang sensorik untuk indera khusus di efek ya, yang hubungan sama makanan lah. Kayak bisa dibilang gitu. Jadi untuk penciuman pengecapan ya sesuai dong. Olfactorius kan emang untuk penciuman, untuk pengecapan ya. Yang untuk penciuman lah, penciuman, bauan. Ya berarti masukkan SPA. Habis itu optikus. Nervus optikus modalitasnya apa? SSA. Kenapa SSA? Karena tadi SSA katanya buat eh, sensori indera khusus dari tubuh yang untuk pendengaran, penglihatan, keseimbangan penglihatan masuk dalam optikus. Terus kalau nervus 3, okulomotor. Okulomotor itu modalitasnya adalah GSE dan juga GVE. GSE, GVE, GSE kan tadi untuk otak skeletal umum. GVE buat apa tadi? GVE itu buat otonom parasimpatis kelenjar sama pupil. Nah, si tiga ini kan yang berhubungan sama mata sama pupil juga dong. Jadi dia ya itu GSE, GPE. Terus kalau nervus 4, trochlearis. Trochlearis itu dia GSE, jadi otot skeletal umum. Terus karena dia juga menginervasi muscle somnius superior kan tadi. Habis itu nervus 5, 5 trigeminal. Itu dia model SPE sama GSA. SPE kan berarti yang tadi ya untuk otot skeletal khusus gitu. Kayak otot pengunyah ya kayak gitu-gitu deh. Terus habis itu sama GSA ya. GSA berarti dia nyolok sensorik tubuh gitu lah. Kan trigeminus emang sensorik, lebih ke sensorik ya. Untuk wajah ya gitu-gitu. Nah, terus lanjut 6, 6 abducens. Abducens itu juga sama kayak trochlearis, yaitu BSE untuk anak sangat umum. Karena kan abducens juga menginervasi musculus rectus lateralis, mata juga ya. Terus habis itu nervus 7 facialis. Kalau facialis itu dia modalitasnya ada 4. GVE, SPE, SPA, GSA. Oke. GVE, GVE kan tadi ya buat kelenjar sama pupil. Ya intinya kan facialis kan buat wajahnya. Terus em, habis itu SPE, SPE kan tadi ya kayak buat otot skeletal khusus gitu. Facialis kan mencakup banyak hal ya sebenarnya. Terus SVA, SVA itu kan tadi untuk introduce dari GI tract. Terus kalau BSA tadi untuk sensorik umum pada tubuh gitu. Terus kalau 8 itu SSA. 8 kan ya berhubungan banget sama telinga, sama keseimbangan ya pendengaran gitu lah. Sedangkan SSA tadi udah jelas disampaikan kalau dia untuk visual, penglihatan, untuk pendengaran, keseimbangan. Jadi 8 ini adalah SSA menurut saya. Habis itu 9, 9, 9, 10 itu sama. Ada 5 itu GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Sama kayak facialis cuma ketambahan GVA. GVA itu kan tadi buat sensori umum organ visceral. Sama nyeri nafsu makan juga. Itu 9, 10. Terus kalau 11, 11 itu adalah modalitasnya SPE. SPE itu Special Visceral Efferent. Oke. Jadi motorik untuk alat sholat yang khusus, terus kalau 12 khusus, itu dia BSE ya, karena otot lidah ya. Otot lidah, otot skala umum. Kayak gitu. Oke, em, topik udah selesai, subtopik udah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.